3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDSI, hari ini podcast yang diselenggarakan oleh Himapi akan membawakan tema Suka Duka selama menjadi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Untuk itu, perkenalkan nama saya Dimas Prastio. Dan saya Salsabila Rahmania Virial. Nah teman-teman, hari ini kita bukan cuma berdua doang nih, tapi kita membawa teman kita yang lainnya. Perkenalkan, di sini ada Imeng dan Raihan. Halo Imeng. Nah gimana nih Imeng sama Raihan kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Wow, kalian selama Selama liburan liburan? ngapain aja? Liburan tuh udah berjalan berapa lama sih? Sekarang bulan Agustus ya, udah mau 2 bulan. 2 bulan. Kerjaan aku sih selama liburan nonton Dracin ya, ngabisin Dracin. Yang kedua kalau mau dibilang produktif, aku lagi ikut bootcamp tentang Microsoft. Luar Tuh. biasa. Keren. Berhubungan banget ya sama Iya. pelajaran kita. Iya bener, karena yang semester 2 kemarin rasanya aku belum menguasai banget tentang itu, jadi milih untuk ikut bootcamp. Kebetulan ada yang laksanain gitu. Oke, untuk Rehan sendiri? Ya kalau dari aku sendiri sih sejauh ini liburan di aktivitas banyak olahraga. Oh. Jadi kayak ngelanjutin hobi SMA, ada turnamen-turnamen volley dan lain sebagainya. Jadi ke arah sana semua karena lumayan suntuk juga di semester 2 akhir-akhir ngeliat nilai juga lumayan deg-degan, jadi kita refreshing di olahraga aja. Oke. Wow. Oke. Berarti liburan kalian nggak kosong-kosong banget ya? Iya, Tuh, alhamdulillah. asik ya liburannya. Aktivitasnya ya. Oke. Untuk kita langsung aja kali ya ke pertanyaan ya. Iya boleh. Oke, pertanyaan yang pertama itu untuk saudara Rehan dan saudari Imelda. Kita mulai dari awal dulu ya. Menurut kalian berdua ya, apa sih yang bikin kalian akhirnya memilih masuk ke Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi? Oke. Siapa Dan dulu nih? apakah sesuai ekspektasi kalian? Oke. Boleh Rehan atau Imelda? Imelda. Imelda dulu, oke boleh. Untuk alasan kenapa aku masuk PDSI, aku udah beberapa kali bilang tentang ini. Di tahun 2020, aku kan punya temen nih. Aku punya sahabat, kakaknya itu masuk jurusan perpustakaan di UI. Nah dari situ kita tahu ternyata ada nih jurusan tentang ilmu perpustakaan. Aku sama teman-teman juga mencari tahu karena saat itu masih nggak tahu arahnya ya mau kemana gitu. Oke. Aku searching tentang jurusan ilmu perpustakaan di Google, aku lihat tentang matkul-matkulnya dan rasanya aku suka gitu. Oke. Kalau untuk ekspektasinya karena aku udah mencari sedalam itu dan nanya ke mahasiswa langsung ilmu perpustakaan ini, jadi aku udah punya bayangan nanti untuk masuk ke ilmu perpustakaan ini saat kuliah gitu. Oke. Oke. Menarik ya. Menurut Raihan gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih emang nggak ada expect apa-apa sama jurusan ini, perpustakaan dan sains informasi. Karena yang pertama nggak banyak universitas yang ada jurusan ini, dan yang Betul. kedua untuk ngelihat prospek kerjanya biasanya tuh yang jurusan sedikit itu semakin banyak peluangnya. Oh, Jadi yang iya. bikin menarik itu, oh karena nggak banyak universitas, mungkin di prospek kerja ini lumayan banyak peluangnya. Jadi aku sempat cari tahu juga peluang-peluang yang cocok. Kadang tuh orang udah ke distract, jurusan perpustakaan pasti jadi pustakawan Iya, benar atau sekali. jadi perpustakaan sekolah. Cuman aku searching, aku cari lagi, ternyata masih banyak banget. Kita bisa juga bahkan bisa kerja di kearsipan, Iya, perpustakaan nasional, bahkan yang berkaitan dengan pemerintahan Oke, betul. lewat dari perpustakaan. Jadi nggak nutup kemungkinan banyak sekali opsi-opsi kita bisa berkembang lah di jurusan ini. Oke, Gitu sih. untuk ekspektasi kalian nih untuk sekarang ya, sesuai gak sih sama ekspektasi kalian? Sesuai, karena sebelum masuk jurusan ini aku udah cari tentang matkul-matkulnya dan sama persis gitu yang aku jalanin matkulnya di semester 2 sama yang aku cari sebelumnya. Jadi emang aku udah punya gambaran tentang ilmu-ilmu apa aja sih yang bakal dipelajarin gitu. So far sih masih aman ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya juga masih. Iya. Kalau dari Rehan sih enggak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena mungkin dari semester awal itu ngelihat mata kuliah tuh banyak yang di dasar-dasarnya.
dari mata kuliah dasar-dasarnya aja mungkin agak kaget dengan karena berbanding terbalik aja ya karena Oh iya, belum biasa karena ya. belum biasa dari SMA Iya. yang kita biasa mata pelajaran umum. Iya, betul. Kalau ini udah kejuruan tuh kayak kalau SMK mungkin masih oke lah ya, tapi kalau misalnya untuk yang SMA ini benar-benar kagetnya, oh ternyata per mata kuliah tuh kayak gini loh. Bahkan dibagi lagi ada praktikumnya dan lain sebagainya. Dan mungkin di awal-awal tuh masih kaget, oh dasar-dasar udah kayak gini gimana ke depannya gitu loh. Jadi nggak expect-nya sama mata kuliah yang lumayan berat aja sih. Tapi tetap dijalan, tetap enjoy. Dan kayaknya bisa yang ngejalaninnya ya. Bismillah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kalian udah 2 semester nih di sini. Ada nggak sih momen-momen yang membuat kalian tuh kayak menyenangkan dan kayak enak nih bertahan di sini gitu? Oke. Karena baru jalan 2 semester, jadi aku merasa lebih fokus ke kehidupan di dalam kampus daripada di luar. Salah satu yang paling menyenangkan itu di semester 1 kita ada observasi. Sebagai seorang yang suka jalan-jalan itu cocok banget sih buat aku. Bener. Jadi di situ kita bonding sama teman-teman, mempelajari tentang museum, mempelajari tentang ilmu-ilmu perpustakaan yang di dalamnya itu bagaimana cara mengolah buku. Dan kita juga foto-foto pasti. Nah, itu jadi salah satu yang paling menyenangkan di ilmu perpustakaan ini. Di semester 2 juga kita banyak proyek yang terjun langsung ke masyarakat. Aku juga untungnya orang yang suka sosialisasi ya. Jadi sangat seneng sekali untuk ketemu orang banyak gitu, ngatur persiapan acara sama Dimas juga tentunya ya partner terbaik. Luar biasa. Emangnya seru banget loh guys kalau bikin acara. Oke, jadi ya udah karena akunya suka ketemu orang banyak, enjoy aja sih jalanin itu semua gitu. Nah, dari Rehan gimana nih? Ya kalau dari aku sendiri mungkin sama sih karena kan kita juga satu angkatan, satu kelas juga gitu ya. Mungkin sama kalau untuk objek perkuliahannya ya mungkin plusnya tuh di observasi kita bisa benar-benar buka mata kita loh bahwa perpustakaan ini nggak cuma teori, ternyata praktikum di semester awal itu benar-benar penting banget buat kita ngelihat bahwa oh kedepannya kita bisa magang di sini loh, kita bisa kerja cari peluang di daerah sini, relasi yang kita bangun tuh dari semester awal itu oke banget sih kalau untuk di jurusan ini. Jadi kayak benar-benar yang dimana dosennya juga alhamdulillah welcome buat ngarahin kita, jadi benar-benar oke banget sih kalau untuk semester awal ini. Semoga kedepannya juga makin oke. Ya. Oke. Semoga kita semua bertahan sampai akhir. Amin. Ya Allah, tepat waktu. Iya, amin ya Allah. Oke, kan tadi kalian sudah ceritakan hal-hal yang menarik nih dari kalian sendiri. Nah tentang observasi nih, pasti kalian bertemu orang-orang yang mungkin memberikan kalian pengalaman nih. Apakah ada momen dari kalian sendiri tuh kayak pemberian dari mereka yang menawarkan diri untuk kayak boleh dipersilakan untuk magang di tempat ini? Apakah ada gitu selama observasi? Boleh diceritakan? Oh, kalau untuk penawaran magang belum ya kayaknya. Tapi mereka sangat terbuka tentang informasi-informasi yang tersedia di sana gitu. Jadi kalau untuk magang kayaknya kita lebih nyari sendiri ya nanti gitu aja iya, sih. oke, Bang. Kalau dari aku sendiri sih waktu itu aku sempat dapat observasi di mana Taman Ismail Marzuki Iya, gitu ya perpustakaan kan. Nah di sana itu emang mereka bukan yang pengen ngelihat kita diambil beberapa orang buat magang di sana, tapi mereka tuh ngasih peluang. Oh nanti ini sistematisnya kalian di semester 5 bisa daftar lewat ini, di website ini kalian bisa cari tahu. Jadi yang dimana kita sesuai dengan jurusannya masing-masing, tapi juga kita terarah. Oh nggak cuma dari dosen, karena kan kita tahu sendiri kan dosen di sini udah lumayan sibuk, ngurusin tingkat yang skripsi. Jadi kita juga nggak bisa menitik beratkan ke dosen gitu kan. Jadi kita juga emang harus pandai-pandai nyari informasi gitu sih. Oke. Untuk itu tadi pertanyaan tentang pengalaman yang menarik dari observasi ya. Oke, untuk pertanyaannya yang selanjutnya ini tentang dimana suka dukanya dari kalian sendiri. Yang dimana apakah ada momen yang mungkin kalian susah ngejalaninya dan gimana sih cara kalian menjalani hal tersebut gitu? Mungkin boleh Rehan dulu Rehan kali ya, gantian. ya. Ini kayaknya emang lagi mikir jawaban. Gantian. Oke, kalau dari aku ya sukanya tuh emang benar-benar yang pertama mungkin kalau dari individu aku rumahnya dekat mungkin ya ke kampus, jadi nggak terlalu yang mungkin bukan karena deket jadi males-malesan, karena deket juga mungkin singkat banget gitu ya perjalanan dari rumah ke kampus. Dan
alhamdulillahnya dapat angkatan yang luar biasa. Jadi kayak bener-bener bisa ngerangkul bareng, bisa enjoy bareng, bisa ngadain acara bareng, bahkan bisa walaupun di kelas kita ada beberapa circle yang pastinya, tapi di luar kelas setelah kita ada acara dan lain sebagainya kita tetap nyatu. Itu sukanya aku di bagian PDSI angkatan 24-nya itu sih luar biasa. Kalau untuk dukanya apa ya kira-kira? Kalau untuk dukanya paling itu karena emang latar belakang aku sendiri juga bukan di bidang perpustakaan, atau emang belum ada sedikit banyaknya materi-materi perpustakaan, jadi lumayan takjub dari semester awal di mata kuliah yang lumayan berat. Jadi kedepannya kalau emang udah ngelihat emang bisa ngambil SKS yang lebih, harus lebih giat sih sebenarnya, karena emang targetnya semoga cepat lulus dan 3,5 tahun. Amin. Oke. Kalau aku dukanya lebih ke masalah pribadi ya, karena Rehan lumayan dekat, kalau aku jauh di Depok. Kebalikannya ya kalau Dari awal aku milih Universitas Yarsi, aku udah siap sama transportasi yang bakal aku tempuh ke universitas ini. Jadi dari Depok aku naik KRL. Itu tahu sendirilah ya, KRL kadang rame, kadang rame banget gitu. Capek pasti. Kalau teman-teman ke kampus 1 jam mereka siap-siap. Terus ke kampusnya ini paling cuma beberapa menit. Kalau aku 2 atau 3 jam sebelumnya aku udah harus siap-siap gitu. Nah, jadi di situ duka yang aku alamin itu masalah pribadi sih sebenarnya. Cuman karena aku udah milih di Universitas Yarsi ini, aku jalanin sekuat aku sampai sekarang. Oke, Gitu. untuk kan tadi kan naik KRL ya, Iya. pasti ke stasiun dong. Dari rumah ke stasiun apakah jauh juga? Lumayan, 15 menit. Wah, dari rumah kamu ke Yarsi berapa iya. jam, Meng? Kalau naik mobil itu sekitar 30 sampai 40 menit lewat tol ya. Nah, karena aku naik KRL dari stasiun aku sampai ke Juanda itu 1 jam. Wow. Dari Juandanya lagi aku harus menempuh biasanya naik Gojek, kalau enggak naik TJ. Itu 30 menit. Jadi ya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Wow. Belum lagi kalau macet. Jakarta ini kan terkenal sama kadang tuh suka ada demo ya. Iya, Nah, betul. kita lewatin pusat. Aku lewatin pusat nih. Monas ya, Monas. Iya, itu sering banget ada demo tentang Gojek, tentang buruh. Jadi perjalanan rute Transjakarta itu diputar balik dan bisa lebih lama lagi. Itu sih dukanya. Oh iya. Paling menyedihkan. Susah ya. Kadang juga kalau ada tiba-tiba demo yang nggak terlalu penting, maksudnya nggak terlalu yang ini kayak demo eskul gitu kan, bingung ya lewatin. Apakah demo eskul ya? Itu takutnya tiba-tiba ada demo eskul. Mohon maaf Pak, demo school kan adanya di sekolah ya. Iya. Bukan di Monas. Takutnya jalan-jalanan, mereka mau suasana baru. Nah, ini salah satu keunikan anak 24 ya, Dimas. Betul, rame ya. Iya, lucu Rame banget, Keramaian, random. keramaian. Keramaian ya. Cowoknya dikit ya. Iya benar. Ini spill dong. Iya, Nah, kita kan tadi udah ngomongin nih suka dukanya. Terus ada nggak sih menurut kalian mata kuliah yang ngena banget di kalian sampai membekas gitu? Oke. Karena aku dari awal masuk ilmu perpustakaan fokusnya emang mau jadi kearsipan atau dokumen controller. Jadi mata kuliah yang paling berkesan buat aku itu di awal semester 1 ada dasar-dasar ilmu perpustakaan dan kearsipan. Nah, itu aku mempelajari sangat dalam tentang ilmu kearsipan sendiri. Apalagi aku dapat observasi di kearsipan BPOM yang ternyata kantornya itu bagus banget gitu. iya. Mereka sangat membuka informasi tentang magang dan bagaimana masuk ke dalam pekerjaan kearsipan BPOM itu sendiri kayak gitu. Pas Kalau itu Rehan? sama saya sendiri. Iya benar. Iya, menarik juga ya tempatnya, apalagi katanya itu masih baru juga. Soalnya Iya. kemarin pas lagi itu baru banget, benar-benar gedungnya baru gitu. Ada ruangan yang baru juga, jadi kayak masih dirahasiakan gitu. Wow. Ada ruang meetingnya, ruang fitnessnya, ruang senamnya itu. Iya, itu menarik banget sih. Itu karyawannya sehat-sehat deh, Benar. pasti. Kayaknya. Oke, untuk saudara. Kalau dari aku sendiri mungkin aku nih nargetin ada 3 gitu ya, maksudnya yang 3 yang bakalan bisa di jurusan ini aku keluar tuh
bisa jadi pustakawan, bisa jadi data analisis juga, Betul. dan bisa jadi kearsipan. Kalau di diri aku pengen fokusnya di antara 3 ini. Oke. Nah, karena kalau di pustakawan ini mungkin kayak udah banyak sekali gitu ya. Nggak asing lah di mana pustakawan ini berapa persentasenya. Rata-rata masuk sana pustakawan. Dan yang pengen aku kejar sendiri antara data analisis dan kearsipan. Jadi di mana dari semester awal ini aku udah nggak jauh beda sama Imeng, cuman mungkin dia lebih getol, dia lebih ambis. Kalau aku sendiri tuh nyari taunya mungkin dasar-dasarnya mungkin di awal, karena bukan nggak mau nerapin. Kebetulan kemarin juga di kearsipan juga pas lagi observasi banyak juga nanya, kita kan bareng ya. Iya betul. Bareng banyak juga nanya. Sama-sama bareng ini bareng kesini, ini bareng kesini X nih kita, X. X banget ya. Bareng juga ke kearsipan Taman Ismail Marzuki, dan itu luar biasa dari teknisnya, dari untuk menyimpan file dokumennya, bahkan ada Itu juga dokumen gedung baru. rahasianya. Itu luar biasa. Kita benar-benar tertarik banget dan kita pengen banget pelajarin lebih dalam dari hal itu. Oh, jadi Taman Ismail Marzuki itu bukan cuma tentang perpustakaan aja ya? Betul. Ada Itu kearsipannya juga? Ke dalamnya lagi tuh kearsipannya. Oke. Baru tahu. Baru tahu juga sih. Iya, soalnya taunya perpustakaan, kalau nggak seninya. Terkenalnya sama Iya. perpustakaannya sih emang. Sama apa? IKJ ya? dia? Iya, IKJ. benar. Iya, biasanya suka ada seni pertunjukan gitu. IKN enggak? Enggak, bukan. Jauh banget ya Rehan, jauh banget. Kalimantan. Bukan ya? Maaf ya, maaf. Oke, tadi menarik banget ya cerita-cerita dari Rehan dan juga Imelda. Benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk apa ya? Tentang semester 2 nih. Kan kalian udah ngerasain semester 2, semester 1, pasti ada ini dong kenaikan lebih levelnya gitu. Nah, apa tantangan paling besar dari kalian dari semester 1 ke semester 2 gitu? Oke. Boleh dikatakan dari Imelda boleh. Oke. Karena Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Yarsi ini di bawah Fakultas Teknologi Informasi. Ya. Jadi kita dapat matkul-matkul yang tentang berurusan dengan teknologi gitu. UI, pemrograman. Dari semester 1 semester 2 bedanya sangat nyata banget ya. Di semester 2 kita mulai ada tentang basis data dan main SQL itu. Jadi menurut aku tantangan paling besar untuk naik setiap semesternya itu di pemrogramannya dan di bidang teknologinya. Tapi itu jadi poin penting juga di Perpustakaan dan Sains Informasi gitu. Oke, emang agak sulit ya di pemrograman ini ya, apalagi asing banget nih ke aku. Iya. Kita nggak ekspektasi ya kalau di perpustakaan ternyata kita belajar kayak gitu juga. Iya. Betul. Soalnya kita Coding segala macam. Kita mungkin banyak orang yang ngambil perpustakaan karena ngindarin teknik informatika buat ngoding. Iya, ternyata kita kena juga. Ternyata semuanya dipelajarin di sini gitu. Tapi itu juga bukan jadi tolak ukur kita buat menghindar dari Betul. ngoding dong. Di teknologi Malah itu itu ilmu kepake baru banget sih buat buat kita. kita kerja. Nah, kalau untuk aku sendiri mungkin di semester 1 ini karena banyak observasi, dan di semester 2 ini minim banget observasi, jadi mungkin agak gimana ya, agak belentong banget. Jomplang, agak jomplang. Karena teorinya karena teorinya itu kayak beberapa pertemuan teori ada selingan observasi, tapi kalau di semester 2 ini teori full, terus pas di akhir pun cuma sekali doang kita ke Perpustakaan Nasional Iya. kantornya ya kan. Semester 2 kita banyak pengmas. Iya, Iya, memang. banyaknya lebih ke project daripada project, observasi. Jadi mungkin itu plus minusnya kali, semester 1 banyak observasi, semester 2 nanti semester 3 ada lagi. Jadi kalau dari aku sendiri kesulitannya mungkin di semester 2 ini mungkin emang lebih challenging banget sih. Luar biasa. Gak tahu semester 3 bakal se-challenging apa lagi. Iya. Jadi emang kita harus siap-siap dan emang benar-benar gak bisa kendor atau lengah. Apalagi kalau udah ada yang program 3,5 tahun itu emang benar-benar harus terprogres dan bimbingan sama dosen pembimbingnya. Gitu sih. Oh iya, dosen pembimbingnya dari Rehan sama Imelda siapa? Aku Pak Aya kebetulan. Aku Pak Heri Samtani. Wow, bareng sama aku. Oh, sendiri. Kalau aku Kalau kakak sendiri? Oh, saya sama Pak Dana. Oh, Pak Dana. Aku Kaprodi baru kita. Luar biasa. aku kan sama Pak Aya. Nah, Pak Aya sendiri dari Depok. Jadi kita sangat nyambung. Kadang Pernah ketemu Depok nggak? lain. Belum pernah ketemu. Rumahnya Pak Aya kebetulan agak jauh dari aku. Wah. Nah, kan tadi kita udah menceritakan suka duka nih.
kalian tuh selama kuliah ada nggak sih ngerasa jenuh? Terus kalau misalkan kalian ngerasa jenuh, gimana sih cara kalian menanggapi rasa jenuh tersebut sampai kalian bisa bertahan sampai semester 2 ini? Rehan dulu. Kalau dari aku sendiri sih pernah ngerasain hal jenuh ini, cuman aku mikirnya kayak karena kita udah bareng-bareng gitu, jadi aku nggak pengen sendirian refreshing gitu. Jadi kayak aku sempat obrolin sedikit ke ketua PDSI-nya gitu loh. Ketua PDSI-nya, kita sharing, kita ngobrol, kita buat apa ya sesuatu yang baru gitu loh, apa kayak kita jalan kemana. Jadi pengennya kalau emang refreshing, kalau untuk refreshing sendiri kita punya teman individu masing-masing tuh di luar sana banyak. Betul. Tapi kalau untuk kita jalan-jalan bareng temen, karena momen ya kan, perkuliahan ini momen, banyak waktunya tapi lumayan singkat kalau misalnya udah lewat masanya gitu. Jadi kalau kita nggak banyak momen itu sayang banget, karena nanti suatu saat kalau udah punya anak itu kita bakalan ingat, momen-momen kuliah ini kita pernah lo ngelewatin hal ini, nggak yang monoton, nggak yang boring. Jadi nggak yang cuman circle-circlean kita aja kemana, tapi harusnya full. Jadi emang kita tujuannya buat nyatuin satu sama lainnya. Jadi kita kalau seneng bareng-bareng ya. Benar banget. Dan kita udah terlaksana loh satu programnya. Apa itu? Boleh spill? Boleh dong, kan dosen juga udah tahu ya. Apa tuh? Kasih tahu dong. Cerita dong, cerita. Makrab. Oke. Makrab apa tuh? Makrab PDSI 24. Itu kapan ya kalau boleh tahu? Udah kan ya? Udah. Bulan apa itu? Bulan apa ya? Sebelum ganti tahun gak sih? Iya. November. Semester 1 akhir. Iya, ya. semester 1 akhir. Iya. Nah itu gara-gara acara kita mereka minta liburan lagi tuh. Benar. Karena Karena mungkin mereka nyaman ya. Terlaksananya juga sangat baik gitu. Iya, betul, alhamdulillah. Oh iya, karena Imeng belum. Iya, tapi itu nyelamain. Oke. Sorry. Nggak apa-apa, santai. Lanjut. Kalau aku sendiri nggak pernah merasa jenuh ya, karena aku orangnya santai banget, kayak enjoy the life gitu, let it flow aja. Enjoy lah. Tapi kalau capek itu pasti. Mindset aku adalah nggak ngapa-ngapain pun capek gitu. Nggak ngapa-ngapain dalam waktu yang lama itu capek. Oh iya. Tapi capeknya kuliah ini apa ya, bikin produktif dan memajukan diri kita gitu. Udah sih gitu aja kalau menurut aku. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya kita agak apresiasi juga ke angkatan kita sendiri sebagai PDSI juga. Rehan sendiri yang kita tahu dia ketua angkatan di satu universitas di angkatan 2024. Betul kan? Tepuk tangan dong untuk teman kita Rehan. Oke, gimana sih perasaannya Rehan nih? Kita juga gak expect ternyata PDSI ini banyak yang aktif dalam apa ya? Dalam lingkungan universitas ini, apalagi kita masih baru-baru kan. Dan Rehan sendiri sebagai paku, menurut Rehan nih, perasaan Rehan pas terpilih sebagai paku itu gimana sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ini pertanyaan spontan. Jokesnya sangat nyambung ya. Kayaknya ini nggak ada dikisi-kisi. Ini khusus buat kamu aja. Ya kalau untuk jadi paku sendiri itu nggak ada kepikiran untuk kepilih, karena emang udah maksudnya emang udah satu orang lagi siapa yang nggak maju, dan emang usulan dari mentor juga akhirnya maju. Dan itu bukan karena nggak niat, tapi emang bener-bener yang nggak tahu arahnya kemana. Emang karena emang kalau untuk organisasi emang sering, cuman kayak untuk mimpin di ribuan orang mungkin ini baru ini pertama kali kalau untuk yang ribuan. Jadi untuk kedepannya sih mungkin emang ada beberapa program setiap tahunnya, tapi programnya emang rutin tapi nggak yang sering gitu loh. Jadi ada beberapa momen-momen aja program itu terlaksana, dan kalaupun emang ada sesuatu permasalahan di angkatan 2024 bisa ke aku dulu sama buku, baru lapor ke atasannya gitu. Aku mau nanya, jadi awalnya tuh Rehan nggak berniat untuk Kita jadi nanya ini penasaran. Boleh. Nggak berniat untuk jadi paku gitu. Emang nggak ada kepikiran untuk jadi paku, bahkan di satu kelompok itu emang udah ada calon paku lainnya. Tapi karena tiba-tiba dia mungkin shock atau ditepuk tanganin banyak orang, jadi kayak nggak berani maju, jadi aku yang didorong-dorong untuk maju. I see. Keren. Keren bagus.
Oke nih, pertanyaan terakhir buat teman-teman. Oh, kita udah di ujung mau ya. selesai. Ya kan, makanya itu tadi nambah tuh pertanyaan. Dari penghujung acara ternyata. Oke, pertanyaan terakhir ini kalau kalian bisa kasih pesan untuk mahasiswa baru nih yang bakal masuk ke dalam prodi atau jurusan kita, boleh nih sepatah dua kata mungkin dari Oke. Rehan dulu atau dari Imelda dulu. Dari aku dulu kali ya. Boleh. Halo teman-teman semua, mahasiswa Asik. baru. Kuliah 4 tahun itu lama, jadi cari passion yang emang sesuai sama apa yang kalian inginkan gitu. Walaupun nanti dapat pekerjaan yang nggak sesuai sama jurusan pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya kuliah yang kalian jalani ini jurusannya adalah yang kalian mau. Oke. Keren. Keren. Imelda save. Oke. Kalau dari aku buat adik-adik Asik, 25 apapun itu nanti kendalanya tetap jalanin sepenuh hati. Karena apa yang udah kalian langkah itu udah pilihan kalian dan jangan sampai orang tua kalian kecewa. Terima kasih. Semangat terus buat adik-adik maba 25. Asik. Nah. Oke. Baca udah di penghujung acara banget ini. Tahu padahal kita sebenarnya nggak mau selesai ya. Udah nyaman banget. Mungkin ada lagi pertanyaan spontan ya. Oh iya. Durasi, Udah, yuk. durasi. Nah, udah cukup sampai di sini aja. Makasih ya kepada Imeng dan Rehan yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Sama-sama dengan PDSI. senang hati. Terima kasih juga. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya, oke. Oke, untuk teman-teman sobat PDSI, ini adalah angkatan dari 2004 yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Himabi yang kalian juga penasaran nih tentang prodi perpustakaan dan sains informasi. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih Rehan dan Imelda, terima kasih juga udah Terima hadir. kasih semua. Ya. Dan untuk Caca juga udah terima kasih sudah menemani saya. Makasih juga Podcast. Dimas sudah menemani saya. Oke, iya, sama-sama. Oke, sekian dari kami. Mungkin nanti ada next lagi dari podcast kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Semua.